Assalamualaikum bos, jumpa lagi bos dengan kita GNA Tani TV bos. Kesempatan pada hari ini bos, ini di kebun cabai kecil kita bos. Di sini kebun cabai kita ini di musim penghujan. Untuk jenis cabainya si gantung ya bos ya, itu kurang tahan terhadap penyakit antraknosa bos. Jadi di sini ada yang terserang bos, 4 batang. Ini sudah saya potong 1, 2, 3, 4 bos. Jadi di sini kami akan membagikan video tutorial cara menanggulangi hama antraknosa atau jamur patek bos, untuk meminimalisir penyebarannya bos. Tapi kalau untuk mengobatinya sudah susah ya bos ya, karena tidak ada obatnya sejauh ini bos. Jadi di sini kita akan minimalisir penyebarannya agar tidak cepat menyebar bos. Oke, jadi bagaimana caranya bos? Ikuti terus channel kita, jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan komen bos. Oke, sekarang kita lihat seperti apa yang terkena antraknosa bos. Oke, jadi inilah awal mula yang terserang bos. Ketahuannya sudah menyerang 4 batang tanaman. Jadi di sini tahap pertama penanggulangan untuk penyebarannya, kita bersihkan bos. Kita potong ataupun kita cabut bisa bos, tetapi ini kita potong saja biar cepat. Kita potong tanaman yang terkena antraknosa, kemudian kita bersihkan, jangan sampai tercecer ya bos ya. Buah yang terkena ataupun daun-daunnya jangan sampai ada yang tercecer di sekitar sini bos, karena itu akan menyebabkan penyebarannya akan terus menerus lebih cepat bos. Jadi kita sterilkan lokasinya yang terserang dengan cara kita potong, kemudian kita masukkan ke dalam ember atau karung, kemudian kita bakar bos. Dan membawanya bos itu juga harus hati-hati, jangan sampai menyentuh tanaman di sekelilingnya bos. Jadi ini kemarin belum sangat parah terkena yang pinggir sendiri ini bos, tapi sudah kita musnahkan juga supaya tidak menjalar ke samping sini dan juga ke samping sana bos. Jadi bukti bahwa tanaman ini terserang antraknosa ini bos. Di samping sini kita lihat. Nah, inilah yang terkena antraknosa atau patek bos. Ini sangat luar biasa cepat penyebarannya kalau tidak kita tanggulangi atau kita tidak sterilkan lokasi sekitar tanaman yang terserang bos. Ini kemarin tidak sempat memvideokan karena kita harus steril bos. Alat yang kita pakai harus kita sterilkan setelah pemusnahan tanaman yang terserang ini bos. Baik baju, tangan harus segera dicuci setelah bersentuhan dengan tanaman yang terkena antraknosa bos. Jadi intinya harus steril. Jadi ini di hari kedua bos, setelah pensterilan kita akan melakukan nanti penaburan fungisida di sekitar area yang menjadi epicentrum ya bos ya, atau menjadi pusat awal mula penyebaran, yaitu sekitar sini bos. Kita akan taburi fungisida. Untuk itu tonton video ini sampai habis bos, agar mengerti tahapan-tahapan yang kita bagikan. Jadi inilah bos. Ini pasti setelah kita bersihkan area, terutama area epicentrumnya tadi. Sini titik epicentrumnya bos, titik utamanya yang terserang awal mulanya. Jadi sekitarnya kita bersihkan, tanaman kalau ada yang terkena kita akan bersihkan selama dalam pengawasan itu masih ada yang terkena ya bos ya. Contohnya seperti ini. Ini 2 hari setelah pembersihan masih ada yang menyerang. Jadi kita bersihkan bos, kita petik, kita bersihkan, kemudian kita musnahkan dengan
cara dibakar bos. Nah, oke, kita cari lagi yang terkena bos, harus sampai bersih supaya penyebarannya itu terhenti ya bos ya. Jadi kita harus teliti dalam pencariannya bos. Nah ini sudah terkena bos, biarpun sedikit sudah terkena, kita ambil dan kita bersihkan bos dari areal yang akan kita sterilkan. Ini juga terkena bos. Oke, jadi kita akan jeda dulu sambil menunggu kita mencari dan membersihkan buah cabai yang sudah terkena ataupun yang akan terkena ya bos ya. Nanti kita lanjut lagi videonya setelah kita selesai melakukan pembersihan. Oke, tonton video ini sampai habis bos. A few moments later. Oke bos, inilah hasil kita dalam pembersihan buah cabai yang sudah terserang antraknosa ya bos ya. Jadi ini kita sisir dengan teliti, kita bersihkan, kita putih, kemudian kita bakar bos. Setelah terlihat sudah bersih bos, di lingkungan yang terserang antraknosa, kita sekarang penaburan fungisida Zivlo bos. Ini gunanya untuk menghambat pertumbuhan jamur antraknosa yang sudah terlanjur ada benihnya di sini bos. Jadi dengan penaburan ini mudah-mudahan jamur itu terhambat dalam perkembangbiakannya supaya tidak menyebar terlalu luas bos. Oke, jadi cara penyaburannya kita tabur seperti ini bos, cukup mudah. Pokoknya sekitar area yang terkena kita tabur seperti ini. Kemudian batang yang sekitarnya juga kita tabur sekitar epicentrum yang terserang ya bos ya. Kita taburkan seperti ini bos, sekitar areal tanaman yang terkena antraknosa. Oke, sekarang kita pindah sebelah sana bos. Kemudian kita nanti juga pindah sebelah sana, kita taburi juga bos, supaya perkembangan jamur antraknosa itu terhambat ya bos ya, dan tidak cepat meluas. Itulah cara menanggulanginya untuk sementara ini bos, karena untuk obatnya belum ada ya bos ya, hanya pencegahan. Jadi inilah tahap pencegahannya dalam penghambatan atau biar tidak meluas penyebarannya ya bos ya. Kita tabur terus sekitar area yang terserang. Jadi inilah titik epicentrum atau titik awal mula terserang antraknosa. Dua ini yang terkena sangat parah, dan di sebelahnya ini sudah mulai terserang, cuman belum parah bos, tapi kita musnahkan juga supaya steril dari pohon di sebelahnya juga. Oke, jangan lupa bos, setelah melakukan penyisiran seperti ini, kita harus bersihkan alat-alat yang kita pakai. Oke, jadi harus cuci tangan pakai sabun, kemudian baju, sepatu kita cuci juga, agar virus ataupun jamur antraknosanya hilang ya bos ya. Karena antraknosa ini sangat-sangat mudah menyebar melalui alat yang kita pakai seperti ini bos, sepatu boot, tangan. Untuk itu kita harus steril dalam menyisir ataupun memusnahkan batang yang terkena antraknosa. Jadi penyebarannya bisa kita hambat atau bisa kita hentikan supaya tidak cepat menyebar. Ini adalah tips bos
dari kita. Semoga ini bermanfaat bagi petani-petani cabai supaya tidak mengalami gagal panen ataupun kerugian ya bos ya, karena antraknosa ini sangat-sangat merugikan petani cabai karena kita bisa gagal panen total karena antraknosa, khususnya di musim penghujan seperti sekarang ini bos. Ini cuaca ekstrim, hujan setiap hari, penyepraian sudah rutin tetapi tetap terkena antraknosa bos. Oke, jadi cukup sekian bos video dari kami, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bos.